Hari ini Gemala sedang berada di depan rumah kesepuhan Pondok Pesantren Bahrul Ulum di Jombang di Jawa Timur. Hari ini Gemala akan berbincang-bincang dengan seorang anak dari pahlawan nasional Kiai Haji Wahab Hasbullah yang bernama Hajah Mahfudoh Ali Ubaid. Beliau itu menurut cerita sejak kecil jiwanya itu sudah sangat tinggi di dalam menuntut ilmu maupun di dalam kiprah perjuangan untuk kepentingan bangsa, negara, dan agama. Almarhum Kiai Wahab lahir di kota Tambak Beras ini, dan beliau punya saudara Kiai Hamid yang memegang pondok ini. Karena Kiai Wahab itu sering ke daerah, terutama pernah tinggal di Surabaya. Beliau ini adalah sangat akrab dengan sangat kuat dan sangat guyup di dalam kekeluargaannya itu, sehingga berbagilah Kiai Wahab itu dengan adiknya Kiai Hamid yang dipasrai memegang pondok ini, karena Kiai Wahab ingin berkiprah kepada bangsa negara melewati perjuangan di Nahdlatul Ulama. Begitu pulang dari Mekah, beliau mengadakan satu kelompok bagaimana peranan ulama di dalam kiprah bangsa dan negara pada saat itu. Beliau memang seperjuangan dengan Bung Tomo. Beliau juga termasuk teman dekat dengan Kiai Ahmad Dahlan. Waktu itu perjuangannya menjadi satu, tetapi ada berbeda pendapat, berbeda akidah, sehingga Kiai Wahab mendirikan Nahdlatul Ulama, Kiai Ahmad Dahlan di Muhammadiyah. Di pondok sini membuat satu madrasah, sekolahan yang khusus di situ menampung para tokoh, para kiai untuk diajak berdiskusi, memikirkan perkembangan bangsa dan negara serta agama di dalam pemerintahan. Menurut beliau, untuk adanya perubahan, untuk perkembangan, kalau tidak berkecimpung masuk, maka tidak akan bisa merubah cita-cita dan harapan beliau. Oleh karena itu, beliau setelah mengadakan perkumpulan itu membuat satu wadah, yaitu Nahdlatul Ulama. Jadi yang perintis penggerak untuk mengadakan pendekatan, perkumpulan, mulai di Jawa sampai keluar Jawa, menemui beberapa tokoh dan ulama itu memang adalah Abah. Tapi ketika mau mendeklarasikan Nahdlatul Ulama itu, beliau sangat tawadhu dan sangat menghormati kepada gurunya, karena Kiai Hasyim Asy'ari itu adalah gurunya. Sehingga untuk menjadikan Rais Am atau Rais Akbar itu adalah Kiai Hasyim. Beliau itu memang sangat idealis di dalam membentuk strategi dan taktik bagaimana bisa memperjuangkan kepada ulama-ulama yang saat itu banyak diambil atau ditahan oleh Belanda, dan beliaulah yang terkenal untuk bisa mengeluarkan dari belenggu tahanan itu. Ketika dia berjuang itu berhasil, tidak harus beliau yang duduk dalam jabatan, tapi diberikan kepada anggota pengurus yang memang dirasa punya kemampuan. Dan beliau juga kelebihannya, kalau begitu beliau mau ngetik, umpamanya ada masalah, apakah itu di DPR atau DPA atau di dalam kehidupan pemerintahan,
mesti membuat satu pegangan argumentasi semacam materi itu, dia ketik di sini ini. Makanya ini usianya hampir 150 tahun meja ini. Di sini lemari beliau, diambil kitab-kitabnya semuanya, dia ketik sehingga dasar yang disampaikan itu tidak karena memang ada otentik di dalam kitab. Diambil sarinya yang dibutuhkan sesuai apa yang akan dibahas, diketik di sini. Begitu juga Pak Bung Karno, ketika ada masalah, kalau belum bicara dengan Abah Kiai Wahab itu belum puas, jadi pasti diajak. Sampai segitu akrabnya dengan Bung Karno. Padahal suatu ketika Bung Karno itu sedang pidato menemukan permasalahan yang sulit. Akhirnya ya kembali ke memanggil Abah gitu loh. Jadi beliau sangat-sangat dekat dengan Kiai Wahab karena ya memang dibutuhkan. Satu ketika juga terjadi permasalahan negara ini susah ditemukan. Abah dipanggil ke istana. Ini cerita Abah. Aku dijak ke istana. Yai, ini gimana ya? Saya itu melihat gejolak-gejolak. Ini perpecahan antar agama, antar kepercayaan, antar ini. Ini kalau diterusin bisa hancur. Sudah begini aja, bikin silaturahmi. Itu namanya halal bihalal. Satu lain dengan yang lain ada masalah dihalalkan. Jadi dibentuk silaturahmi. Sudah adakan itu aja. Terus disitulah dikasih bingkai nama halal bihalal silaturahmi itu bisa ketemu dan alhamdulillah bisa ada titik temu antara tokoh yang tadinya bersimpangan itu bisa menyatu. Jadi itu termasuk adalah ide Kiai Wahab. Nah, kalau di dalam NU jelas memang beliau itu penggerak, pendiri dan pencetus untuk organisasi Nahdlatul Ulama, NU Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan disinilah makanya simbolnya itu tambang tali yang tidak diikat biar segala permasalahan itu bisa ditangani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Gemala sedang berada di pemakaman keluarga. Tepatnya di belakang Gemala ini ada sosok atau foto dari Kiai Haji Wahab Hasbullah, di mana beliau adalah salah satu seorang pendiri, penggerak serta perintis dari organisasi terbesar Muslim di Indonesia, yaitu bernama Nahdlatul Ulama.